Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Lutfi. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kak Lutfi harap adik-adik semua sehat ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Sudah siap belajar semua? Kalau sudah, kita let's go! Nah, adik-adik, adapun pembahasan materi kita pada hari ini, yang pertama yakni jenis-jenis gaya, dan yang kedua ada macam-macam gaya. Baik adik-adik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yakni tentang gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui bahwa kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, dan untuk menendang bola. Gaya tersebut termasuk gaya otot. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, mari kita pelajari macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada gaya otot, kedua gaya listrik, ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, yang kelima gaya pegas, dan yang terakhir yakni gaya gesek. Nah, mari kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Yang pertama yakni gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Nah, adik-adik, adapun contoh dari gaya otot. Yang pertama yakni ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Nah, kemudian contoh yang kedua yakni ketika hewan menarik benda. Nah, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik sebuah benda. Nah, itu tadi penjelasan dan juga contoh dari gaya otot. Selanjutnya yakni gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Contohnya, muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, adik-adik, kalian bisa coba di rumah jika kalian memiliki sisir plastik. Kemudian, kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering. Kemudian, kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, contohnya pada sisir dan potongan kertas tersebut. Yang ketiga yakni gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, adik-adik, ada dua jenis benda. Yang pertama, benda yang dapat ditarik magnet disebut magnetis. Contohnya, besi, baja, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ada
benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet yang disebut dengan benda non-magnetis. Contohnya plastik, kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Berikut ini merupakan contoh gaya gravitasi, di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Nah, adik-adik, dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan ke bawah dan tidak ada benda yang jatuh itu ke atas. Nah, adik-adik, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut gerak jatuh bebas. Kalian bisa lihat contoh di samping itu, buah apel yang jatuh merupakan gerak jatuh bebas. Nah, selanjutnya yakni gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya karet. Berikut merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu ketika menarik sebuah panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Selain orang memanah, contoh dari gaya pegas yakni ketika kita bermain ketapel, di mana kita menarik karet yang kemudian kita lepaskan. Nah, itu juga termasuk contoh dari gaya pegas. Nah, yang terakhir yakni gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya ketika kita bermain sepeda. Dari contoh tersebut, kalian bisa perhatikan gaya gesek yang terjadi, yaitu antara roda sepeda gayuh dengan permukaan jalan. Jadi, adanya gesekan antara kedua benda tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yakni manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Pada manusia, gaya otot untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain-lain. Kemudian pada hewan, gaya otot untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain-lain. Yang kedua yakni manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menyalakan lampu di rumah dan di jalan. Yang kedua, untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menunjukkan arah pada kompas. Yang kedua, untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Dan yang ketiga yakni untuk mengunci kotak pensil atau tas. Nah, selanjutnya manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Yang ketiga, untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Selanjutnya yakni manfaat gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam pembuatan spring bed. Yang kedua, untuk bermain ketapel dan bermain panahan. Nah, ketika bermain ketapel, gaya pegas yang terdapat pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah kita amati, yaitu untuk melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Selanjutnya yakni manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak.
Yang ketiga, untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Nah, adik-adik, itulah manfaat dari 6 jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, cukup sekian penjelasan dari Kak Lutfi kali ini tentang gaya dan gerak, dan semoga apa yang telah Kak Lutfi jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Kak Lutfi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.